Siapa yang buang ini ya? Enggak tuh tenggonya, makan aja masih ada. Siapa yang buang ini? Sembarangan ini, nggak boleh dibuang ya ini. Saya tadi Bu. Ini nggak boleh sembarangan, Neng. Ini bisa bermanfaat, Neng. Bisa ditukarkan dengan makanan. Oh, tempatnya. Bisa kan? Ibu juga. Ini mau nukerin makanan Ibu di sana. Bisa gitu Bu, ini kan Bisa. cuma botol Bu. Iya, botol juga bermanfaat, Neng. Boleh Oh, gitu. ayo sama Ibu ke sana. Ikut sama Ibu aja tuh Boleh, ya. ayo. Sebagai tanda permintaan maaf ikut sama Ibu tuh ya. Sama. Ini teteh pamit duluan atuh ya. Dadah. Di kawasan Jalan Tubagus Ismail Bandung ada sebuah minimarket yang dikenal sebagai minimarket sampah. Tak seperti minimarket pada umumnya, transaksi di minimarket sampah ini menggunakan sampah sebagai alat transaksinya. Ialah Elis Solihat, perempuan berusia 43 tahun ini yang memiliki ide tentang minimarket sampah. Bersama kedua temannya, perempuan yang akrab disapa Elis membangun usaha sosialnya dengan sederhana. Awalnya, Elis membuka sebuah bank sampah di rumahnya di kawasan Cisitu. Sampah yang ia terima saat itu terbilang sangat sedikit. Kesadaran warga yang masih minim tentang membuang sampah mengharuskan Elis bersama kawan-kawannya melakukan pendekatan dari pintu ke pintu untuk mensosialisasikan bank sampah ini. Bukan perkara mudah bagi Elis untuk meyakinkan orang-orang tentang manfaat bank sampah. Usahanya bahkan sempat dipandang sebelah mata oleh keluarga. Saya juga dilema ya di situ antara ya orang tua dengan ini juga kerja sosial gitu ya. Akhirnya harus kucing-kucingan lah dengan ibu ya. Kalau ibu ke Bekasi, saya buka bank sampah gitu. Atau ya alhamdulillah akhirnya kita bikin gudang. Jadi biaya sendiri bikin gudang di rumah yang agak terpisah dengan kantin, tidak campur lagi. Kegigihan Elis berbuah manis. Semakin hari, semakin banyak warga yang mulai sadar jenis sampah tertentu memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat. Elis selalu membuat sebuah terobosan dengan mendirikan minimarket sampah. Di sini, pelanggan dapat membeli segala kebutuhan sehari-harinya hanya dengan menukarkan sampah. Caranya adalah dengan menimbang sampah terlebih dahulu. Tapi tidak semua sampah ya bisa diterima oleh minimarket ini. Sampah yang diterima merupakan sampah bersih yang telah dipilah seperti koran, kardus, dan logam. Setelah ditimbang, pelanggan akan diberi voucher yang bertuliskan nominal tertentu untuk kemudian dapat digunakan untuk belanja. Jika jumlah belanjaan melebihi nilai voucher, pelanggan bisa menambahkan kekurangannya dengan uang. Meski baru berdiri 1 tahun, minimarket sampah selalu diserbu warga setiap harinya, terutama oleh para ibu rumah tangga. Proses penukaran sampah berlangsung setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore. Ya merasa terbantu banget sih ya sebagai ibu rumah tangga. Soalnya kan pengeluaran kita banyak. Dengan adanya HL ini yang tadinya di sampah bisa jadi ditukar sama belanjaan gitu. Bisa ngebantu buat ke dapur lah. Tak hanya urusan pengeluaran rumah tangga yang terbantu lewat minimarket sampah, perubahan lingkungan pun dapat dirasakan warga. Lokasi minimarket yang semula menjadi tempat pembuangan sampah warga sekitar, kini berhasil disulap menjadi tempat yang ramah dan nyaman. Sangat membantu sekali, terus kita lingkungan jadi bersih, dengan sampah kita bisa belanja apa yang kita dibutuhkan gitu. Usaha Elis untuk menjaga kebersihan lingkungan tak berhenti hanya pada warga saja. Sang anak pun sudah mulai ia kenalkan agar peduli terhadap lingkungan, salah satunya dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Anak-anak juga tidak sembarangan buang sampah ya, jadi dia juga tahu oh ini harus sebagai tanggung jawabku, misalkan ini sampahnya harus disimpan, harus tidak sembarangan di jalan misalnya gitu ya. Kemudian kalau mereka dari kecil sudah dididik, sudah dapat pemahaman seperti itu, mudah-mudahan ketika besar juga ke anaknya lagi gitu. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga kebersihannya, sekaligus mengurangi volume sampah yang dihasilkan setiap individu. Nah, ini dia salah satu pemanfaatan sampah yang memang biasanya kita buang begitu saja. Di sini Anda menukarkan sampah, kemudian bisa mendapatkan nih salah satu bahan sembako. Ya Bu ya?
Vita Cahyani, Galuh Prestisa, Bandung, Jawa Barat.